Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman media yang saya hormati, Pak Menparekraf, Pak Kasatpres, Pak Sesmen, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya HUT yang ke-75 ini rencananya kita laksanakan secara besar-besaran lah. Kita negara besar, nggak boleh kalah dengan yang lain gitu. Tetapi adanya pandemi COVID merubah semuanya. Kita harus kerja keras untuk menyesuaikan acara-acara yang sudah kita persiapkan sejak awal, termasuk karnaval internasional juga kita batalkan. Namun demikian, walaupun tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, tetapi perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus khidmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetap harus menunjukkan bahwa kita Indonesia adalah negara yang besar, yang kokoh secara ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Namun kita lakukan secara sederhana, dengan kemeriahan tetap, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi tetap juga, dengan kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19. Nah, kaitannya juga dengan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, kami perlu sampaikan bahwa upacara tentu saja tetap dilaksanakan secara khidmat, tetapi dengan peserta yang terbatas. Semua komponen yang terlibat dalam upacara hadir di situ, termasuk misalnya paskibraka akan hadir, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Bahwa seluruh rakyat Indonesia kami sangat harapkan ikut aktif terlibat dalam upacara tersebut, terutama secara virtual. Dan bahkan juga kita mengenalkan sebuah tradisi baru, bahwa nanti pada saat upacara, saat dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menghentikan kegiatannya sejenak, berdiri tegak, khidmat, mengikuti dikumandangkannya lagu Indonesia Raya saat upacara berlangsung. Itu untuk masyarakat umum maupun juga untuk organisasi-organisasi pemerintahan dan swasta. Informasi bisa diperoleh di websitenya Kementerian Sekretariat Negara, www.sayaindonesia.setnek.go.id. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Menparekraf untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Indonesia maju. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratik bahwa perayaan ini nanti upacara ini sangat terbatas, tetapi sebelum perayaan ini akan kita tampilkan juga sekitar 30 menit ya Pak Tomo, berbagai macam kreativitas dan lain sebagainya melalui televisi. Dan juga pada saat penurunan bendera durasinya justru lebih lama, sebelum penurunan bendera dan 60 menit juga berbagai macam atraksi dan kreativitas dengan melalui virtual, dengan kreativitas yang sedang dipersiapkan oleh anak-anak bangsa kita, yang insya Allah akan menjadi menarik dalam perayaannya tersebut. Dan kami juga akan mempersiapkan sebuah
lomba, ya, lomba video digital. Bagaimana kita merayakan 17 Agustus seperti ini di kampung-kampung, di desa-desa, di wilayah dan lingkungan kita. Selain itu juga kita dapat menunjukkan keindahan, keasrian, kreativitas wilayah dan lingkungan kita pada saat yang bersamaan. Kemudian mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus kepada pusat, daerah, dan perwakilan RI di luar negeri untuk mengibarkan bendera merah putih. Di samping itu kami juga mengajak semua asosiasi dan instansi untuk memasang atribut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 75 mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus dan mengibarkan bendera merah putih. Asosiasi-asosiasi tersebut antara lain pengelola transportasi publik, KAI, Damuri, MRT, dan lain-lain, Organda dan lain-lain. Kemudian pengelola aplikasi transportasi online, perusahaan teknologi besar, asosiasi media massa dan media online, asosiasi pusat perbelanjaan, asosiasi advertising, dan asosiasi-asosiasi yang lain untuk selalu mencantumkan logo dan juga tema Indonesia Maju ini dalam setiap platform media-media sosial serta logo, banner, dan spanduk yang mereka buat. Karena keterbatasan, jadi yang di istana itu adalah Bapak Presiden beserta Ibu, Pak Wapres beserta Ibu, dan seluruh pejabat yang hanya ada tugasnya. Contoh mungkin ada yang membacakan proklamasi, membacakan doa, dan plus Panglima TNI Polri. Kebiasaan dari istana adalah mengundang masyarakat, itu kami tidak. Tadi terkait dengan yang lain, mungkin kita undang secara virtual, jadi undangan tetap kami edarkan kepada para menteri dan lembaga, tetapi mereka berada di tempat masing-masing. Sehingga kita mengambil keputusan bahwa Paskibra yang digunakan hanya 3, itu diambil plus cadangan 1, yang akan mengibarkan bendera saja di lapangan, itu akan kami ambil dari Paskibra 2019, yang 2019 pada saat itu tidak naik. Artinya yang inti di 2016 sudah muncul, ini ada cadangan di 2019 kami ambil untuk di kegiatan Paskibra di 2020, sehingga kami melalui Kementerian Olahraga dan Pemuda tidak merekrut di 2020 karena sekali lagi kita sayangi kesehatan nyawa masyarakat dan protokol kesehatan yang harus kita junjung tinggi. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.